Selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battleshock The Heaven Season 5 episode 171. Baiklah, tanpa basa-basi langsung kita ke videonya. Begitu Yawlow melambaikan tangannya, aura kuat meletus dari pegunungan di sekitarnya. Para murid dan tetua Paviliun Bintang Jatuh membuat formasi besar yang mengelilingi kelompok Iblis Tua Tianming. Iblis Tua Tianming tersenyum dingin dan mencibir, "Yao Chen, sepertinya kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu dihadapkan pada kenyataan yang suram." Ia kemudian menatap Yawlow dan menyatakan bahwa ia tidak sebodoh itu untuk datang tanpa keyakinan mutlak untuk menghancurkan Paviliun Bintang Jatuh, membuat kelompok Yawlow mengerutkan kening. Iblis Tua Tianming kemudian berteriak keras, "Kalian berdua, tolong tunjukkan dirimu." Tiba-tiba, ruang di sampingnya bergetar dan retakan spasial terbuka. Dari sana, dua kelompok aura mengerikan dan gelap terbang keluar dengan cepat, seperti air bah menandakan kehadiran dua bala bantuan yang sangat kuat. Yawlow langsung mengenali aura tersebut dan meludah dengan muram. "Hall of Soul, kalian benar-benar telah ikut campur." Tawa dingin yang kelam terdengar dari kabut hitam yang berputar. "Yao Chen, aku sudah bilang sebelumnya bahwa Paviliun Bintang Jatuh, cepat atau lambat, akan berubah menjadi reruntuhan." Saat kabut hitam menyebar, dua sosok muncul. Sosok pertama yang dikenali Yawlow dengan ekspresi padat adalah Guyo, Tianzun kedua dari Hall of Soul yang tampak seperti kerangka. Sosok kedua yang berdiri di belakang Guyo juga memiliki kekuatan bangseng, meskipun merupakan tingkat awal. Dengan hadirnya Guyo dan sekutunya, total ada 3 bangseng yang kini berhadapan dengan Paviliun Bintang Jatuh, Iblis Tua Tianming, Guyo, dan bangseng misterius lainnya. Barisan yang menakutkan ini menyebabkan banyak orang dan bahkan para tetua Paviliun Bintang Jatuh menarik nafas dingin dan memucat. Dengan munculnya 3 bangseng musuh, Iblis Tua Tianming kembali menawarkan kesepakatan penyerahan diri. Namun, Cailin menyela dengan tegas. Ia menyatakan bahwa Hall of Soul dan aliansi sungai yang mendalam tidak akan membiarkan mereka hidup. Sehingga satu-satunya pilihan adalah melawan sampai mati. Setelah menarik nafas, Yawlow mengangguk setuju dan ekspresi buas muncul di wajahnya. "Kalau begitu, ayo bertarung dengan mereka." Iblis Tua Tianming menghadapi penolakan itu dan bersiap untuk pertumpahan darah. Guyo tertawa aneh, meremehkan kekuatan Paviliun Bintang Jatuh, yakin bahwa 3 bangseng mereka, 2 tingkat tinggi dan 1 tingkat awal, akan menghancurkan faksi tersebut. Yawlow kemudian membuat berkata bahwa Yawlow sendiri akan menghadapi Guyo dan Iblis Tua Tianming. Cailin, Xinlin, dan Xiao Yishan akan memblokir bangseng tingkat awal dari Hall of Soul. Kelompok Cailin khawatir karena Yawlow berencana melawan 2 bangseng tingkat tinggi sendirian. Yawlow menepis kekhawatiran kelompok Cailin. Ia menjelaskan bahwa ia harus mengambil resiko ini karena jika bangseng musuh diizinkan menyerang ahli Douzun Paviliun Bintang Jatuh, itu akan menjadi pembantaian satu sisi yang akan menghancurkan faksi mereka. Tanpa berkata-kata lagi, Yawlow bergerak cepat. Ia segera muncul di depan Iblis Tua Tianming dan Guyo, mengunci kedua musuhnya dengan douci yang mengerikan yang mendistorsi ruang. Kedua musuh itu mencibir, menganggap Yawlow sombong karena berani menghadapi mereka berdua sendirian. Yawlow mengabaikan ejekan mereka, merasakan tekanan dari Yawlow. Iblis Tua Tianming mengeluarkan perintah dingin yang dipenuhi niat membunuh. "Menyerang! Jangan bunuh mereka yang menyerah. Bunuh semua yang melawan dengan keras kepala." Mendengar perintah itu, para ahli dari aliansi sungai yang mendalam dan Hall of Soul segera melepaskan niat membunuh mereka dan douci yang agung. Para ahli di pihak Paviliun Bintang Jatuh juga mulai mendengarkan douci mereka. Pertarungan langsung meletus dengan ahli dari aliansi sungai yang mendalam dan Paviliun Bintang Jatuh berbenturan di udara, menghasilkan ledakan yang mengguncang alam bintang. Para penonton segera mundur untuk menghindari terkena dampaknya. Iblis Tua Tianming tertawa dan mengundang Guyo untuk segera bertindak menghabisi Yao Chen. Guyo mengangguk. Ia mengungkapkan bahwa rencana penyerangan ini adalah yang ia rencanakan 2 tahun lalu, tetapi terpaksa ditunda karena skema klannya. Kini, setelah Guyo dan Tianzun ketiga yang baru naik ke level bangseng mendapatkan izin klan untuk membantu Iblis Tua Tianming, aliansi sungai yang mendalam segera melancarkan serangan besar ini.
Iblis tua Tianming menyatakan bahwa sudah lama sejak terakhir kali ia bertarung, ia menganggap mengalahkan Bang Seng tingkat tinggi seperti Yao Chen adalah hadiah yang layak untuk keluarnya ia dari rekret. Douqi yang mengerikan menyapu saat iblis tua Tianming bergerak cepat dan seketika muncul di depan Yao Lao. Dengan tangan yang menyerupai cakar elang, ia menembus ruang kosong dan langsung mengincar tenggorokan Yao Lao. Merasa serangan cepat dan kejam, iblis tua Tianming, Yao Lao mendengus dingin dan tidak mengelak. Sebaliknya, ia melancarkan serangan balasan yang menakutkan, mengarahkan tinju ke kepala Tianming, tampaknya berniat untuk menukar nyawa. Iblis tua Tianming mengubah ekspresinya. Ia tertawa dingin, menyatakan bahwa hidupnya lebih berharga dan karena ia berada di atas angin, ia tidak akan terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Ia pun dengan cepat menarik cakarnya dan menghindar. Saat Yao Lao hendak mengejar kabut hitam, Gu Yao segera menerkam. Sebuah rantai hitam keluar dari kabut, memotong ruang dan menciptakan retakan spasial. Dengan ekspresi gelap, Yao Lao menahan rantai tersebut dengan menghentikan ruang di depannya. Yao Lao kemudian menyerbu dalam kabut dan melancarkan tinju keras ke satu titik. Pukulannya mendarat dan Gu Yao langsung terlempar keluar dari kabut hitam. Meskipun ketiga petarung berada di tingkat bangseng tinggi, Yao Lao memiliki keunggulan karena kekuatan spiritualnya yang jauh melampaui Gu Yao dan iblis tua Tianming memberikan keuntungan besar dalam pertarungan. Terkejut melihat Gu Yao didorong mundur, iblis tua Tianming berteriak agar mereka serang bersama. Keduanya mengangguk dengan ekspresi gelap dan segera melancarkan douqi mengerikan yang menyapu langit seperti naga ganas, menyebabkan ruang di sekitar mereka runtuh saat mereka menyerang Yao Lao. Sementara itu, Tianzun ketiga bangseng tingkat awal dari Hall of Soul hendak bergabung dalam pertempuran bawah ketika ia diserang oleh sambaran petir 7 warna. Ia menghancurkan serangan itu dan melihat seekor Heaven Swallowing Python 7 warna di udara yaitu Chaylin. Saat Tianzun ketiga terkejut, ia diserang lagi oleh pilar coklat keabu-abuan selembar 10 kaki yang memancarkan aura racun mematikan. Ia mengerutkan kening dan memadatkan ruang untuk memperkuat pilar racun itu sebelum menghancurkannya. Setelah menghancurkan pilar beracun, Tianzun ketiga merasakan suara misterius. Matanya menajam saat ia melihat seorang wanita berpakaian hijau, Xinlin, melayang di udara. Di belakang Xinlin tampak samar-samar sosok ilusi ular berkepala 9 setinggi 10.000 kaki yang dikenali oleh Tianzun ketiga sebagai ular surga kuno, Ancient Heaven Snake. Tianzun ketiga kini menyadari bahwa ia dikepung oleh 3 wanita yang luar biasa. Heaven Swallowing Python 7 warna Chaylin, wanita dengan douqi mematikan yang mengandung racun Shaoyisan, Xinlin dengan ular surga kuno. Meskipun mereka hanya douzon puncak, gabungan kekuatan mereka menimbulkan tekanan pada dirinya. Seorang bangseng tingkat awal yang baru saja menerobos, namun ia segera mengambil sikap dingin. Ia yakin mustahil bagi ketiganya untuk benar-benar mengalahkannya. Dengan tawa dingin, Tianzun ketiga berseru bahwa pavilion bintang jatuh pasti akan dimusnahkan. Tubuhnya bergerak seperti hantu, dan ia muncul di depan Xinlin. Douqi yang menakutkan berkumpul menjadi lapisan kristal yang tidak biasa di telapak tangannya, dan ia membanting telapak tangan itu ke arah Xinlin. Secara resmi memulai pertempuran mereka. Xinlin terkejut oleh kecepatan mendadak Tianzun ketiga. Ia tidak mampu bereaksi sepenuhnya sebelum sosok di depannya, kemungkinan douzon yang dikendalikan oleh Xinlin hancur menjadi daging cincang oleh telapak tangan Tianzun ketiga. Tianzun ketiga yang berpengalaman segera mengenali rahasia Xinlin, Triple Jet Green Snake Flower Pupils yang legendaris, yang memungkinkannya mengendalikan jiwa naga langit kuno. Tepat saat ia hendak menyerang Xinlin lagi, Heaven Swallowing Python 7 warna melancarkan serangan petir 7 warna dan Shaoyisan dengan rambut putihnya bergegas menyerang dari belakang. Merasa dirinya dikepung, Tianzun ketiga tertawa dingin dan douqinya meletus seperti gunung berapi ke hadapan mata banyak orang yang terkejut. Sementara pertempuran hebat terjadi di alam bintang, gunung tempat Xiaoyan melakukan rikret tetap sunyi. Namun keheningan itu terpecahkan oleh suara retak. Garis-garis retakan kecil mulai menyebar ke seluruh gunung, berpusat di sekitar pintu batu besar. Retakan ini dalam dan mengisyaratkan bahwa sesuatu yang besar perlahan terbangun jauh di dalam gunung. Di langit,
Yao Lao, iblis tua Tianming, dan Gu Yao saling bersilangan dengan kecepatan kilat. Riak Douqi yang dihasilkan sangat menakutkan, membentuk cincin energi yang meluas dan membuat para ahli lain tidak berani mendekat dalam radius 10.000 meter. Setelah mereka bertukar serangan, ketiga sosok itu terhuyung mundur beberapa langkah, menyebabkan ruang angkasa runtuh di bawah kaki mereka. Iblis tua Tianming menertawakan Yao Lao, menanyakan apakah ia benar-benar berpikir bisa melawan mereka berdua meskipun memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Gu Yao mengakui dalam hati bahwa ia tidak akan bisa menandingi Yao Lao sendiri karena kekuatan spiritualnya yang jauh lebih unggul. Gu Yao menduga Yao Lao telah mencapai negara surgawi, salah satu dari 4 negara spiritual besar, manusia, jiwa, surgawi, dan Di. Sebuah pencapaian langka di Central Plains. Karena hal ini, niat membunuh Gu Yao semakin kuat. Ia memutuskan harus membunuh Yao Lao hari ini untuk mencegah bencana di masa depan. Gu Yao berteriak kepada iblis tua Tianming untuk jangan beri dia waktu untuk mengatur nafas. Bunuh dia. Iblis tua Tianming setuju dan tertawa aneh, bersemangat membayangkan pembunuh Bang Seng tingkat tinggi. Setelah iblis tua Tianming menerima perintah Gu Yao, segel tangan atau mudra di tangannya berubah, douqi abu-abu besar meletus dan membentuk sosok ilusi setinggi 1.000 kaki yang memancarkan aura mengerikan. Iblis tua Tianming melancarkan serangan telapak tangan langit yang mendalam. Sosok ilusi itu ikut bergerak, membanting telapak tangan raksasa dengan energi beku jiwa ke arah Yao Lao. Yao Lao merespons dengan cepat. Douqi-nya berubah menjadi telapak tangan api setinggi 1.000 kaki yang berbenturan dengan telapak tangan ilusi tersebut. Tabrakan dahsyat menghasilkan badai douqi yang menyapu, menghancurkan gunung-gunung di sekitarnya menjadi debu. Iblis tua Tianming terhuyung mundur dengan aura lemban dan wajahnya semakin pucat. Namun, Yao Lao juga tidak baik-baik saja. Darah dan qi di tubuhnya bergejolak. Dan saat ia berusaha menekannya, Gu Yao segera memanfaatkan kesempatan itu. Gu Yao menyerang dengan angin telapak tangan yang tajam, gelap, dan dingin, memaksa Yao Lao untuk menghadapi serangan langsung lagi. Meskipun sangat kuat, Yao Lao kesulitan melawan kedua musuh yang berada di level yang sama. Ia merasakan rasa manis darah di tenggorokannya yang menunjukkan bahwa ia sudah mulai dirugikan karena menghadapi 2 bangseng sekaligus. Saat Yao Lao kesulitan menekan luka-luka yang di dalamnya, tiba-tiba terdengar jeritan ular kesakitan yang luar biasa dari kejauhan. Ia menoleh dan melihat Heaven Swallowing Python 7 warna Cailin terlempar oleh telapak tangan Tianzun ketiga. Kekuatan Bang Seng telah menghancurkan sisi kerasnya dan darah berhamburan dari tubuhnya. Choi San terkejut melihat Cailin terluka. Dengan marah, ia bergerak dan muncul di belakang Tianzun ketiga. Ia mengeluarkan manik racun poison pill seukuran kepalan tangan dari mana cairan coklat keabu-abuan seukuran ibu jari merembes keluar, yaitu bencana racun yang menyedihkan. Cairan itu melesat ke arah Tianzun ketiga. Tianzun ketiga dengan cepat berputar dan mengayunkan lengan bajunya ke tubuh Choi San. Lengan yang sekeras logam itu membuat Choi San memuntahkan darah saat tubuhnya terpental mundur. Namun, cairan racun masih mendarat di jubah Tianzun ketiga, segera mengubahnya menjadi abu. Beberapa cairan mendarat di lengannya, menyebabkan dagingnya cepat terkorosi seperti belatung yang memakan tulang. Tianzun ketiga terkejut melihat betapa mematikannya racun Choi San sehingga douqi-nya tidak mampu memblokirnya. Namun, ia bertindak kejam dengan cepat memotong lengannya, sebagian dagingnya terkena racun hingga memperlihatkan tulang untuk menghentikan penyebaran racun. Sambil menahan rasa sakit, Tianzun ketiga bersumpah untuk membalas dendam dengan membunuh Choi San. Tepat saat ia hendak mengejar, Xinling muncul dan memblokirnya dengan douqi yang kuat. Tianzun ketiga tertawa dingin menganggap upaya Xinling sia-sia karena kekuatan absolut seorang bangseng tidak dapat ditandingi oleh metode tidak ortodoks seperti murid bunga ular 3 giok hijau. Xinling dengan getir dipaksa menahan serangan ganas Tianzun ketiga. Ia jelas dirugikan dan hanya bisa bertahan berkat murid bunga ular 3 giok hijau. Namun tampak akan segera dikalahkan.
Secara keseluruhan, seluruh alam bintang telah jatuh ke dalam pertempuran yang kacau dan intens. Tetapi fokusnya adalah pada pertempuran para bangseng. Semua orang menyadari bahwa pavilion bintang jatuh, Yaolao, Cailin, dan yang lainnya jelas berada pada posisi yang dirugikan. Di atas, Gu Yao dan iblis tua Tianming terus menekan Yaolao. Setelah pertarungan yang berlarut-larut, Yaolao berangsur-angsur menjadi lelah dan serangan serta pertahanannya mulai melemah, menempatkannya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Gu Yao menertawakannya, bertanya apakah ia masih akan berjuang dengan sangat sengit. Saat Yaolao menghadapi tekanan dari dua musuh, hatinya menciut ketika ia melihat Xinlin akhirnya dikalahkan oleh Tianzun ketiga. Pukulan musuh menghancurkan sosok ilusi ular surga di belakang Xinlin. Yaolao teralihkan sesaat, yang langsung dimanfaatkan oleh Gu Yao atau iblis tua Tianming. Salah satu sosok hantu muncul di belakangnya dan sebuah telapak tangan mendarat dengan keras di punggungnya. Kruk! Yaolao memuntahkan darah segar. Tubuhnya mati rasa dan ia jatuh menghantam alun-alun, menyebabkan retakan besar menyebar ke separuh gunung. Melihat Yaolao dikalahkan, hati para ahli pavilion bintang jatuh dan moral mereka terpukul. Iblis tua Tianming segera mengambil keuntungan, menyapu pandangannya dengan aura pembunuhan dan berteriak, "Yao Chen telah dikalahkan. Jika Anda masih bersikeras pada perlawanan keras kepala ini, diri lansia ini tidak keberatan membunuh Anda semua." Semua orang di pavilion bintang jatuh terkejut dan putus asa. Para penonton menyimpulkan bahwa pavilion bintang jatuh akan segera dimusnahkan. Iblis tua Tianming tersenyum puas memandang Yaolao yang berusaha berdiri dan mencibir bahwa nasib Yaolao hari ini adalah kesalahannya sendiri karena menolak jalan yang mudah. Yaolao menyeka darah dari mulutnya dan menatap iblis tua Tianming dengan mata ganas dan kegilaan yang perlahan muncul. Yaolao meskipun berlumuran darah menatap iblis tua Tianming dengan keganasan dan kegilaan di matanya. Iblis tua Tianming merasa tidak nyaman dengan ekspresi ini dan segera menyarankan Gu Yao untuk bunuh dia. Jika tidak, situasinya mungkin berubah. Gu Yao setuju saat mereka bersiap melancarkan pukulan mematikan. Tiba-tiba seluruh alam bintang mulai bergetar hebat seperti dilanda gempa. Bang! Sebuah gunung hijau di kedalaman alam bintang meledak menjadi puing-puing batu di hadapan mata semua orang tercengang. Bersamaan dengan ledakan itu, nyala api yang mengerikan yang mampu menghancurkan dunia menyapu pegunungan yang melonjak ke langit. Di tengah lautan api yang menjulang, sebuah teriakan dingin yang sangat familiar tiba-tiba bergema di seluruh alam bintang. Hari ini, siapapun di alam bintang yang bukan milik paviliunku akan mati. Aura bertekanan padat menyebar secepat kilat. Merasakan aura mengerikan ini, iblis tua Tianming dan Gu Yao terdiam. Keterkejutan melanda wajah mereka dan mereka berteriak dengan tidak percaya di langit. "Douseng, bagaimana mungkin?" Ya, cukup sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoads The Heaven Season 5 episode 171 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan baik kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.